Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini menampilkan kepada kita Yesus yang harus mati di Yerusalem dan keluhan terhadap Yerusalem. Diawali dengan sebuah percakapan. Beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Tentu di sini berita berkaitan dengan Yesus yang sudah tersiar di mana-mana. Tindakan-tindakan penyembuhannya, ajaran-ajarannya, ajakan-ajakannya, dan sebagainya yang memang menarik simpati banyak orang kepadanya, itu terdengar sampai kepada Herodes. Atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan Yesus itu sudah terdengar sampai Herodes. Sehingga orang Farisi atau beberapa orang Farisi menyampaikan informasi itu kepada Yesus. Nggak tahu apakah simpang siur informasi itu benar atau tidak didengar oleh Herodes berkaitan dengan Yesus berdasarkan fakta, ataukah memang sebuah fakta dimanipulasi sedemikian rupa lalu disampaikan kepada Herodes, yang membuat kemudian Herodes murka dan berpihak kepada orang-orang yang memang memusuhi Yesus. Tapi yang menarik dari bacaan ini adalah berkaitan dengan Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat selain tempat orang beribadah, tetapi sekaligus menjadi tempat penumpahan darah bagi nabi-nabi. Yesus tadi mengatakan orang-orang yang diutus oleh Allah, para nabi maupun orang-orang lain, dibunuh di Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu boleh dikatakan sebagai tempat pembantaian orang-orang yang diutus Allah untuk mewartakan kebenaran kepada Yerusalem. Ketertutupan hati orang banyak atau orang-orang di sana memungkinkan atau mengakibatkan orang-orang yang diutus itu tidak diterima, ditolak, dan bahkan dibunuh. Nah, di sanalah banyak nabi dibunuh. Yesus pun sebenarnya dalam hal yang sama, dia pergi ke Yerusalem, memulai penderitaannya di sana. Setidaknya dia juga ingin seperti para nabi itu yang dibunuh di sana. Ketika beberapa orang Farisi tadi itu menyuruh pergi, tetapi Yesus masih mengatakan bahwa aku tetap pergi ke Yerusalem. Dan teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sebelumnya Yesus menentang Herodes. Dia mengatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, pada hari yang ketiga, aku akan selesai." Ini kan apa yang akan terjadi dengan Yesus.
menyampaikan semuanya itu kepada Herodes. Yesus tidak takut dalam arti itu. Dan dia akan melakukan itu pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Mungkin di sini Yesus mau menyampaikan berkaitan dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, Yesus nantinya pasti akan ke Yerusalem ya. Di sana dia akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami penganiayaan. Dan pada akhirnya dia wafat disalib. Setidaknya ya, kalau kita memahami, mengerti atau kita merefleksikan Yerusalem, para nabi yang ditumpahkan darahnya di sana dihargai oleh Yesus. Yesus yang adalah Allah Putra juga menumpahkan darahnya di sana, sehingga darah para nabi itu semacamnya itu ya, perjuangan para nabi itu disempurnakan, disahkan oleh Yesus. Perjuangan mereka dihargai oleh Allah. Perjuangan mereka, pengorbanan mereka diterima oleh Allah. Kalau kita merefleksikan dalam konteks kita, sekiranya kita menemukan di situ. Dan teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tadi menyampaikan keluhannya juga terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari batu banyak orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yaitu kekerasan hati itu membuat firman Allah, kehendak Allah, sabda Allah tidak sampai kepada orang-orang itu. Karena mereka lebih mementingkan dunia ini daripada mementingkan apa yang menjadi kehendak Allah. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita saat ini tentunya sudah mendengarkan bacaan ini berkali-kali ya. Mungkin pelajaran penting yang perlu kita ambil dari bacaan ini adalah bagaimana seharusnya kita menampilkan diri ya, di hadapan Allah dan sesama. Allah sudah mengajarkan kita melalui gerejanya kebaikan atau apa yang perlu kita lakukan demi kebaikan bersama. Setidaknya hukum kasih itu menjadi salah satu poin penting yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, untuk setidaknya kita mengubah sedemikian rupa atau mewajahkannya dalam konteks kehidupan sosial kita, membantu sesama, meringankan beban sesama, bertindak adil, bertindak jujur, bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, di mana semuanya itu berujung pada kebaikan bersama, sehingga nilai kemanusiaan pun bisa diangkat, dan pada akhirnya kerajaan Allah itu bisa meraja di sana. Dan kita ini sebenarnya adalah duta-duta dari kebenaran itu. Kalau kita tidak berada pada posisi Tuhan ini, posisi para nabi yang sudah menumpahkan darahnya, kita akan seperti orang-orang munafik ya, orang-orang Farisi itu tadi ya. Demi kepentingan dunia, demi kepentingan pribadi, mereka mengorbankan yang bernilai, mengorbankan yang mulia, mengorbankan diri mereka, iman mereka, harga diri mereka, hanya demi kepentingan sesaat, hanya untuk mendapatkan harta hari ini. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini juga mengajak kita untuk setidaknya kita yang percaya kepada Kristus untuk mampu menampilkan diri atau membentuk diri sendiri itu menjadi pribadi-pribadi yang memang sungguh-sungguh bermakna, berbuah untuk diri sendiri, orang lain, dan siapa saja. Hingga pada akhirnya kemuliaan Allah semakin meraja. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berani untuk mengorbankan nyawanya, tetapi dia memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Para nabi mengorbankan nyawanya saat ini, menumpahkan darahnya demi sebuah kemuliaan di hidup yang kekal, dan juga demi pertumbuhan iman di kalangan umat atau di kalangan para pendengar mereka. Bertumbuhnya gereja karena ada perjuangan-perjuangan orang benar, bertumbuhnya kebenaran karena adanya cinta
yang lahir dari ketulusan hati dari orang-orang yang disentuh oleh Allah. Kita sekiranya tetap menjadi pada posisi kenabian kita, berjuang membela kebenaran. Semoga. Amin.